Hai guys, ketemu lagi bersama Eva. Hari ini aku mau membacakan novel aku yang berjudul Eva Daily Life. Semoga suka ya, selamat mendengarkan. Aku dan Samantha kembali ke gedung sekolah, lalu membaca papan nama yang terpajang di koridor untuk melihat ruang kelasku. Wah, kelas kita sama di 1A, seru Samantha seraya memegang tanganku erat. Aku tersenyum. Syukurlah, aku pikir bakal berpisah dengannya. Ayo, ayo ke atas, aku sudah tahu ruangannya. Ajaknya seraya menarik tanganku. Kelasku ada di lantai 2 dan ruangannya berada di sisi barat. Setelah sampai, kita duduk di belakang. Selang beberapa menit, pria berambut kelabu muda memasuki kelas. Rambutnya yang terikat kuncir kuda berayun saat dia berjalan. Siswi-siswi yang asik ngobrol langsung terdiam, terpanah oleh ketampanannya. Untuk orang yang berumur 50, wajahnya masih awet muda. Selamat pagi semuanya, ujar pria itu setelah melepaskan mantel coklatnya. Nama saya Wilfred Morgenstein. Saya akan menjadi wali kalian di tahun ini. Minta kerjasamanya ya. Baik, Mister. Seru kita semua. Mister Wilfred tersenyum, dan senyumannya sangat manis, hingga membuat siswi terpesona olehnya. Karena ini pertemuan pertama kalian, hari ini kalian bisa pulang pagi. Jelas Mister Wilfred. Asik, jam kosong nih. Celetuk siswa. Mister Wilfred tersenyum. Tapi, sebelum itu, saya ingin mengenal kalian satu persatu. Ujarnya seraya meninggalkan meja guru. Baik, mulai dari Anda. Siapa namamu? Tanyanya pada gadis yang duduk di depan. Gadis berambut merah muda pastel berdiri. Nama saya Queen Contessa, sebutnya dengan centil. Mister Wilfred tersenyum. Kamu memiliki nama yang indah sekali ya. Queen, bagaikan seorang ratu. Sepertinya pesonamu telah menaklukkan banyak pria, bukan? Queen terkejut, mukanya merah. Masa sih? Mister bercanda deh. Mister Wilfred memiringkan kepalanya, lalu menatapnya sambil tersenyum manis. Saya tidak bercanda. Itu kenyataannya, bukan? Tanyanya lagi hingga membuat Queen menahan malu. Mister Wilfred terkekeh, lalu menghampiri kursi sebelah. Yang kedua, siapa namamu? Tanyanya sambil mengetuk meja. Siswa berambut hijau berdiri tegak. Jason Maxwell, jawabnya sigap. Jason, sebut Mister Wilfred, lalu menopang dagu. Namamu membuat saya teringat tentang seorang pahlawan di mitologi Yunani. Benarkah? Siapa dia, Mister? Tanya Jason penasaran. Mister Wilfred berpaling padanya. Namanya adalah Jason. Dia terkenal karena kepemimpinannya dan mampu menghadapi masalah apapun. Oh, serentak murid-murid. Teman Jason yang ada di belakang menepuk pundaknya. Dipikir-pikir, sikapmu mirip pahlawan itu loh. Jason menoleh. Tidak mungkin, itu hanya kebetulan. Mister Wilfred terkekeh. Tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Jason berpaling dan bertatapan dengan Mister Wilfred. Mister Wilfred menatapnya sayu. Saya yakin Anda akan menjadi pemimpin terbaik di kelas ini. Jason tersanjung. Ia berpaling ke bawah. Makasih, Mister. Mister Wilfred tersenyum lagi. Lalu berlalu. Baik, berikutnya. Selama nunggu giliran, aku melamun sejenak. Biasanya, perkenalan diri adalah momen yang paling membosankan. Tapi, Mister Wilfred mampu merubah sesi ini menjadi menarik. Karena, Mister Wilfred bisa menemukan makna baik di balik nama kami. Aku jadi tidak sabar untuk mendengar arti namaku sendiri. Lalu, siswa terakhir, ucap Mister Wilfred berhenti di depanku. Aku terbangun dari lamunanku lalu berdiri. Namaku Eva Hartley. Alis Mister Wilfred terangkat. Eva, nama yang indah, pujinya. Makasih, jawabku menahan malu. Baru kali ini ada yang memuji namaku. Apakah Anda tahu arti nama itu? Tanya Mister Wilfred pelan. Tidak, Mister, jawabku sambil menggelengkan kepala. Mister Wilfred tersenyum lalu beranjak pergi. Dalam bahasa Ibrani, Eva diartikan sebagai memberi kehidupan.
Ia berhenti lalu berpaling padaku. Artinya, Anda adalah cahaya kehidupan yang mampu menerangi kegelapan. Aku sedikit terkejut mendengar penjelasan itu. Wow, aku tidak menyangka. Makasih ya, Mister. Sama-sama. Saya juga terkejut bisa bertemu anak sepertimu. Semoga kita bisa berteman baik ke depannya ya. Ucapnya menatapku lembut dengan manik abu-abu itu. Ya, jawabku. Mister Wilfred menepuk tangannya. Baik, cukup sampai di sini perkenalannya. Saya akan mulai agenda kita hari ini ya. Mister Wilfred kembali ke meja guru, lalu menjelaskan materi dan beberapa hari libur sekolah. Ternyata sekolah kita hanya diadakan hari Senin sampai Jumat, Sabtu dan Minggu libur, tapi diisi oleh kegiatan klub. Setelah penjelasan selesai, Mister Wilfred membebaskan kita untuk bersantai di kelas, sambil menunggu jam istirahat. Selama nunggu, beberapa siswi dan siswa asik ngobrol sama Mister Wilfred. Dipikir-pikir, Mister Wilfred hebat ya, bisa mengenal orang dari pertemuan pertama, ucap Samantha. Aku menoleh padanya. Oh iya, kupikir dia asal tebak saja dari tadi. Samantha menggeleng. Contoh Queen. Hampir semua cowok tunduk padanya karena kecantikannya. Mataku terbelalak. Lalu Jason? Waktu ada musibah di sekolah, Jason selalu hadir membantu dan menyelesaikan masalah apapun. Jadi, kalau Mister bilang kelak dia akan menjadi pemimpin, aku tidak kaget sih. Terus namamu gimana? Aku tidak sempat dengar karena melamun tadi. Samantha tersenyum. Mister bilang, aku orang yang suka berpetualangan, cerdas dan bekerja keras. Semua itu benar sih. Kalau kamu gimana, Eva? Iya, sama. Aku juga kaget. Balasku lalu berpaling sekeliling. Teman-teman yang mengerti arti namanya pada senang. Tapi aku tidak. Karena kalau aku cahaya kehidupan, kenapa aku gagal menyelamatkan ibu dari kegelapan ini? Bel istirahat berbunyi. Aku dan Samantha pergi ke kantin yang ada di lantai 1. Kantin di sini besar sekali. Dan di ujung ruangan ada loket kecil tempat pengambilan makanan. Aku dengar makanan di sini gratis. Jadi muka-muka saja makanannya enak. Saat tiba di loket, aku melihat ada banyak makanan. Aku memilih mie saja karena makanan kesukaanku. Setelah itu, kita duduk di kursi yang ada di ujung ruangan. Selama makan, aku melihat sekitar dan sadar kalau kantin ini hanya terisi murid-murid. Oh iya, gurunya makan di mana? Tanyaku. Kalau guru ada kantin sendiri, beda gedung lagi. Jadi mereka tidak perlu rebutan sama murid di sini. Jelas Samantha. Aku terpukau. Wah, nyaman sekali ya. Di sekolah lamaku, guru dan murid makan di satu kantin. Dan hal itu membuat mereka rebutan. Tapi kalau dipikir-pikir, mungkin wajar saja. Karena dulu sekolahku kecil. Beda dengan di sini yang besar sekali. Saat asik makan, tiba-tiba seseorang menggebrak meja dengan keras. Kita semua menoleh. Suasana kantin yang ramai berubah hening seketika. Gimana sih? Masa beli barang saja salah? Paul sedang memarahi siswa yang berdiri di depannya. Maaf Paul, kuenya habis. Jadi tidak ada pilihan lain tadi. Balas siswa itu takut-takut. Paul menyipitkan matanya. Kalau tidak ada ya paksa dia buat ulang, tolol. Geramnya sambil menggebrak meja. Siswa itu membungkuk. Badannya bergetar. Iya, iya maaf Paul. Lain kali saya usahain lagi. Paul berpaling. Gimana sih? Diberi tugas tidak becus. Dasar anak tidak berguna. Samantha menghela nafas berat. Sehari tenang tidak ada ya? Aku menoleh padanya. Aku pikir dia akan menolong anak itu lagi. Tapi tidak. Dia malah diam dan melanjutkan makannya. Terus, minumku mana? Tanya Paul membuatku menoleh padanya. Dengan gemetaran, siswa itu memberikan minuman padanya. Paul meminumnya, lalu memuntahkan minuman itu di depan mukanya. Kamu ini bodoh ya? Pesan minuman aja bisa salah. Siswa itu mematung. Matanya menahan air mata. Aku sudah beri kamu 2 kesempatan dan kau mengacaukannya. Jadi,
Paul berpaling pada temannya. Hajar dia! Teman-teman Paul berdiri menghampirinya. Siswa itu melangkah mundur. Tidak, tidak. Aku minta maaf, Paul. Minta maaf. Paul tidak bergeming. Teman-teman Paul menatapnya dengan senyum mengerikan sambil menggertakkan tangannya. Siswa itu jatuh bersujud. Maafkan saya, Paul. Maaf, sumpah maaf. Tolong berikanku kesempatan sekali ini saja. Aku janji tidak akan salah. Tolong, tolong ampuni aku. Tangisnya. Paul mengangkat tangan, lalu menyuruh temannya mundur. Baiklah, saya maafkan, ujarnya seraya berdiri dari kursi. Siswa itu tersenyum, lalu bersujud 3 kali. Terima kasih, Paul. Terima kasih, terima kasih. Paul menatapnya tajam. Tapi, kamu harus turuti semua perintah. Iya, iya siap bos, siap bos. Apapun, apapun. Ujar siswa itu terbata-bata. Paul menyeringai. Ia mengambil minuman, lalu menumpahkan di lantai. Kalau gitu, bersihkan lantai ini dengan bajumu sendiri. Siswa itu mendelik, tapi tanpa buang waktu, ia melepaskan blazernya dan membersihkan lantainya. Ayo boys, kita pergi, ujarnya seraya berjalan meninggalkan kantin. Setelah Paul dan teman-teman meninggalkan kantin, suasana kantin kembali ramai. Aku menatap kasihan padanya. Geramnya, Paul itu siapa sih? Kenapa semua orang pada takut padanya? Samantha menghela nafas. Paul itu adalah orang yang berkuasa atas sekolah ini. Jadi dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Jelas Samantha kesal. Hah? Kenapa bisa begitu? Tanyaku. Samantha menatap ke bawah. Dulu sekolah ini hampir bangkrut. Tapi berkat donasi ayah Paul, sekolah ini bisa bertahan dan dikenal seluruh dunia. Aku terkesiap. Aku tidak menyangka sekolah elit mewah ini ternyata menyimpan masa lalu seperti itu ya. Samantha mengangguk. Karena kepala sekolah bersyukur sama ayah Paul, akhirnya ia membiarkan Paul untuk menjadi penguasa sekolah ini. Awalnya baik-baik saja, tapi seiring berjalan waktu sikapnya berubah menjadi orang yang egois dan kejam. Aku terdiam mengingat kejadian tadi. Maafkan saya Paul, maaf, sumpah maaf. Tapi kalau Paul berbuat seenaknya, bukannya itu malah merusak reputasi sekolah ya? Samantha menggeleng. Tidak, karena setiap orang yang melapor tentang Paul pasti dihukum. Ujarnya seraya menunjuk siswa itu. Aku balik menoleh pada siswa yang malang itu. Dia kini sedang duduk. Sementara teman-teman berusaha menghiburnya. Dulu dia ketua OSIS di sini. Cuma karena tengkar sama Paul, statusnya terbalik sekarang. Dia jadi bawahan Paul, dan Paul sebagai ketua OSIS bisa semena-mena sama anggota lainnya. Aku meringis. Serem banget. Samantha mengangguk. Kamu ingat tentang guru sejarah yang dikeluarkan? Aku mengangguk. Dia yang mengusir Paul dari kelas. Karena suka tidur dan berisik. Aku duga Paul tidak terima. Akhirnya dia lapor sama ayahnya untuk mengeluarkan guru itu. Jelasnya. Aku mendesis. Idih, yang salah dia. Kenapa gurunya yang diusir sih? Samantha mengangkat alisnya cepat. Memang begitu. Ayahnya sangat memanjakan anaknya. Meski anaknya salah, dia tetap menyalahkan orang lain. Maka itu, aku sarankan jangan cari masalah sama dia. Karena urusannya bisa panjang. Tutur Samantha lalu balik melanjutkan makannya. Aku mengangguk. Tentu saja. Siapa juga yang mau membangunkan singa tidur? Kekehku. Aku pun terdiam. Teringat kejadian di koridor tadi pagi. Sungguh mengerikan. Tidak ada yang mau membantu. Semua orang kaku di tempat. Bersuara satu kalimat saja tidak. Tapi kecuali satu orang, yaitu Samantha. Hanya dia yang berani menghadapinya. Terima kasih guys sudah mendengarkan. Kalau kamu suka sama novel ini, jangan lupa tinggalkan komentar ya. Beritahu aku part mana yang bikin kalian suka. Oke, bye-bye guys and see you on the next video.